Potong dulu, sebelumnya pernah ini nggak? Ikut audisi? Apa? Audisi Idol. Indonesia pernah. Idol. Udah pernah. Ini mau langsung fight maju ke depan. Manual lah. Manual. Terus dari tadi lanjut yang di Instagram. Nah, terus itu khususnya sampai sekarang pas live Instagramnya mereka Titans kakak-kakak ini nge-review suara-suara yang sudah masuk ke email. Nah, masuklah ini aku kan apa namanya suara aku kan deg-degan juga ya. Oke, pikir udah selesai didengarkan. Terus ada pula yang masuk kontestan itu Gio Idol bang. Ya, itu salah satu kontestan idol. Mungkin nggak tahu itu apakah sebagian dari gimmick Titans, aku nggak tahu lah gitu ya. Cuman dia salah satu kontestan. Nah terus aku nyanyi dan diumumin sama Bang Andika dan bilang selamat Reski Purba, anjir kamu kandidat kita untuk calon Masih calon lagi? calon 30 besar. Oh, 30 yang masuk besar. email 1.600. Shit. Gila bang, karena aku udah sekarang di Titans, di emailnya itu masih itu 1.600 asli. Ada folder di emailnya itu kandidat vokalis 1.680 gitu lah. Banyak gitu. Nah terus setelah itu di situ aku pun udah bangga bang, udah 30 besar aja sebenarnya udah bangga gitu. Nah tahap selanjutnya untuk 30 besar kalian membawakan challenge kalian membawakan lagu The Titans, bikin di video, terus kirim ke Google Drive kita, bakal kita upload ke YouTube kita katanya. Bikinlah video bawa lagu The Titans, 3 lagu aku bawakan. Itu bikin sendiri apa ada yang bantuin? Dibantuin teman lah, dibantuin teman. JJ, Syahri, punya lah itu. Nah terus setelah itu nyanyilah aku di situ kan, kirim ke mereka. Aku udah ngerasa nothing tulus banget di situ karena aku ngerasa pasti dilihat dari views ini gitu. Nah tapi aku nggak mau nyerah, aku pikir aku harus minta tolong sama teman satu kampung ini gitu. Semuanya satu kampung lah. Mama aku suruh juga, mak bikin video dukungan mak. Jadi ini dia itu sama Dot Nasiang mak, Parakuta dari Serdoro, semua itu videonya masih ada aku simpan sekarang. Itu video-video dukungan itu bang, saya mendukung Reski Purba, itu semuanya dari kampung bang. Aku gak ada video dukungan. Gak ada yang pakai. Karena aku memang karakternya gak mau kelihatan. Iya. Banyak bang, banyak video-video dari satu kampung kita, banyak kali. Jadi itu ternyata ngebantu gitu, ngebantu. Kutanya pun kan satu kampung ini kenapa mau mendukung, karena mudah-mudahan lah ya mereka tahu betapa berjuangnya aku di musik. Nah, dari itu masuk 8 besar bang. 8 besar. 8 besar. Nah, Nggak sombong lah ya. Enggak sombong. Oh, nggak sombong ya. Aduh. Nggak bercanda itu. Iya. 8 besar kan. Masuk 8 besar. Imbang-imbang ini, bukan imbang lah ya. Finalis yang ini menurutku oke lah. Luar biasa lah bang. Finalis family ya. Keluarga kali lah gitu. Nah, ini sebenarnya bang, 8 besar ini kita dikarantina di VIB di Lembang. Iya. Di sana kita kan. Nah, terus setelah itu telat aku bang kemarin. Kebetulan datang. Biasanya pasar dulu kayak gitu. Telat lah aku datang kayak gitu kan. Iya. Nah, terus itu pun udah pasrah aku. Ini pas ulang tahunnya The Titans pula aku telat datang. Itu kan karantina pas ulang tahun The Titans, mau bikin tumpengnya sudah dingin pula. Aku yang tadinya datang jam 1, janji jam 1 aku datang jam 4. Nah, setelah datang jam 4 itu si Kang Andika itu udah cuek gitu Kang Andika. Aku merasa aku udah Ya salah lagi salah kan gitu. Mau benar kan? Gara-gara orang ini kupikirkan nggak motong tumpeng kan, udah pasrah lah. Udahlah, ini jadi batu loncatan aja 8 besar ini udah ini aja lah, udah cukup gitu bang. Terus ada sisi wawancara kemarin. Wawancara, ya apa padanya lah ngomong bang. Kau kayak mana di musik ya? Kayak kamu bilang tadi lah, perfect ya lah ngomong gitu yang gua lagi kan. Kau tujuan main musik ini apa? Katanya kayak gitu. Cari duit aja atau gimana? Enggak kan, aku bilang. Aku tujuanku bermusik ini sudah mendarah daging, sudah di darahku semua ini musik ini. Aku bilang kalau ini kayaknya udah bawa sampai mati, mau ada
rezeki mau ada enggak itu tergantung hoki dan Tuhan aja yang tahu, aku bilang kan. Pernah dari coba yang lain dipanggil-panggil dia terus kan, sini nyanyi, dia coba kerja, Iya. coba dipanggil. Ada aja kayak gitu. Terus setelah itu ya pengumuman lah kan gitu kan. Aku pun diumumin sama Kang Andika itu pas tanggal 31 Januari 2017. Itu pas pula kita job cafe ada, aku masih cafe juga situ Bang. Ada panggilan-panggilan lepas lah. Aku jadi freelance penyanyi di Karawang. Kang Andika telepon, ini pengumumannya kemarin. Ditelepon lah sama Kang Andika. Ki katanya, oh iya Kang. Ki lagi di mana? Kayak gitu. Ini lagi persiapan Kang untuk ada job. Puji Tuhan, alhamdulillah aku bilang ada job di sini. Namanya kita band cafe akhir tahun itu 2 kali lipat Pak Kang. Bilang gitu. Oh gitu. Kenapa Kang nelpon? Aku nggak aku bilang juga sama Kang Andika gini. Kang, gimana Kang? Siapa yang menang? Aku bilang, wah pasti keren banget, pasti menang ini ya Kang ya. Bilang gitu. Aku udah ngerasa ada mungkin menang lah gitu kan. Karena aku kayaknya nggak ada yang spesial banget lah dibandingkan yang lain. Gitu. Terus setelah itu dia bilang, gini Ki, katanya, kamu bisa ke Bandung nggak? Paling Kang, aku bilang, ada job Kang, aku bilang gitu. Ada job malu ini Kang, aku bilang gitu. Ya terserah sih. Kalau misalnya kamu nggak ke Bandung berarti nggak bisa jadi vokalis Titans katanya. Mending aku berpikir aku sebentar. Malam itu disuruh ke Bandung. Iya, berpikir maksudnya gimana Kang? Ya kamu jadi vokalis Titans tadi itu. Murah, langsung aku merinding aku Bang. Iya merinding. Sekarang kamu ke Bandung bisa nggak? Oke Kang, sekarang aku ke Bandung. Terus itu kau tinggalin? Aku tinggalin. Oh, nggak boleh. Gini Bang, aku teleponnya sebenarnya. Ko Herpri bilang, Koh, aku nggak bisa main keyboard. Gimana Ki? Gimana ini? Oh udah gini. Vokalis ada sih Kang, yang lain Kang. Koh, aku bilang gitu, ada Koh yang nanti gantiin aku Koh. Siapa? Kalau misalnya materinya pas gak apa-apa, emang rasanya apa? Gini jadi vokalis Titans kok. Hah? Serius? Berangkat lah. Di sini jadinya. Berangkat lah. Jadi ini apa? Ko namanya? Ko Herpri. Luar biasa juga ya Herpri. orangnya. Baik banget. Harusnya kan kayak gitu udah dibayar 2 kali lipat. Lu cancel dalam waktu sebentar lagi kan itu lagi prepare kan? Prepare. Tidak bisa di cancel. Bisa kena denda. Tapi kan itu kan kalau kita kafe kan beda sama band of air biasa Bang. Kalau kafe duitnya di belakang setelah nyanyi. Oh iya. Jadi itu diuntungkan di situ sih, bukan duit di depan gitu. Gitu sih. Jadi puji Tuhan lah ya ini bisa Puji Tuhan, Bang. juga. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya di grup band di Titan yang paling kamu benci itu siapa? Yang paling benci. Iya. Nah, kalau yang paling benci nggak ada, tapi yang takut ada. Enggak, harus ada dong yang benci, ada yang Takut sama benci itu beda tipis Bang. Jadi karena gini Bang, jadi takutnya itu bukan takut segan sih. Aku tuh pas awal masuk Titans itu ngelihat Kang Andika sama Kang Imot, aku takut banget Bang. Oh, berarti yang takut itu Kang Andika sama Kang Imot. Kenapa takut? Katanya orang segitu dulu enggak Yang takut. pertama Kang Andika itu adalah Ini takut apa segan? takut. Oh, takut. Beda. Kalau segan kita kan beda, bisa bedain gitu. Kalau takut itu sama Kang Andika alasannya dia leader gitu Titans. Nah, tapi kalau misalnya sama Kang Imot dia musik directornya. Yang ibaratnya dialah yang arsitek musik Titans dia. Suka marah-marah nih kali ini. Waduh, Anjing lu semua lu. enggak gitu sih, cuman kalau aku ke awal take vokal kemarin karena gugup aku gimana getar-getar lah gitu kan, nyanyi salah terus gitu, dia sampai ngeluh gitu, takut aku. Tapi sekarang itu justru tadi kan baru ada teleponnya tuh, itu Kang Imot, kita jadi justru yang paling dekat sekarang. Oh, paling dekat. Di satu band ini aku paling dekat sama Kang Imot, udah kayak hampir tiap hari ketemu kita ngopi, ngebahas musik, ngebahas apa gitu Bang. Tapi secara keseluruhan ini enak ya. Enak. Sekarang tuh ternyata bener kalau kita bergabung dalam keluarga band yang
satu band itu adalah abang-abangan kita semua, ya pada awalnya pasti kita ada pressure, ada tekanan mungkin, ada kerasa terintimidasi karena mereka pengalamannya lebih besar dari kita. Tapi sekarang seiring berjalannya dengan waktu udah kayak teman aja bang. Terus satu nih yang mau kutanya, cuma ini agak-agak riskan sebenarnya, tapi intinya kan kita tetap satu, tetap Indonesia. Yang mau kutanyakan itu apa ya? Ini sangat apa namanya? Aku lupa apa namanya itu. Nah, di Titan kita tahu itu rata-rata agamanya Muslim semua ya. Muslim semua. Sendiri Nasrani. Tantangan yang terberatnya itu apa? Tantangan terberat ya. Di ini dulu, di band dulu. Di band. Begini bang, puji Tuhan aku masuk di The Titans ini dikala abang-abang kita ini sekarang sedang rata-rata mereka sudah mendalami agama sih. Jadi mereka sholat 5 waktu gitu. Ya. Terus aku tuh gereja itu bolong-bolong gitu. Nah, karena melihat abang-abang The Titans ini selalu menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kenapa aku enggak gitu? Dengan jadi cara terpacu juga. Jadi dengan demikian aku yang tadinya aku nggak punya Alkitab, aku beli Alkitab. Ya aku baca aja lah sebisa mungkin dalam satu hari, saat teduh kayak gitu, ayatnya apa, ayat hari ini apa, baca kayak gitu. Makanya percaya nggak percaya aku tiap pagi kayak gitu aku baca aja gitu. Saat teduh selalu tiap hari, serius bang. Ini untuk ayat Alkitabnya, untuk pegangan dalam hidup apa? Itu lupa ayat apa, cuman dia dari bagian Korintus. Di Korintus itu jangan pernah lupa untuk bersyukur baik di atas maupun di bawah. Korintus punya tuh. Anak Tuhan guys. Semoga gue nanti bisa Tuhan juga. Dalam setahun gereja cuma sekali aku dapat. Bener bang? Iya. Di gereja memang. Kalau aku sih kalau untuk gereja sih memang kurang aku itu. Tapi kalau teman-teman dari pemuda GKBS Cilitan, bang gini bang, aku selalu ada. Khususnya untuk anak-anak pemuda. Dan gereja itu orangnya juga ya, bukan gedungnya ya. Iya, orangnya. Terus itu kan kalau di grup band, kalau dia lagi performan nih, lagi manggung, ada suka ini omong-omongan ini nggak? Wah, pernah bang gitu. Jadi ini ada cerita sih. Nah itulah kita NKRI harga mati lah kita bilang ya. NKRI harga mati. Tapi ini untuk sharing doang ya, bukan untuk dipermasalahkan. Kita mungkin beda secara agama, tapi kita bersatu di bawah tiang bendera yang sama. Bener. Satu atap kita loh. Nah itu aku tuh banyak tempat-tempat yang aku kunjungi itu yang mayoritas Muslim, sebagai penyedia event. Seperti contoh Tasik ya. Cirebon ya. Nah, jadi sebisa mungkin bukan berarti aku mengebelakangkan imanku, tapi sebagai frontman yang baik, aku harus nunjukin tenggang rasa dengan mengucapkan assalamualaikum terhadap para penonton. Begitu, itu bentuk toleransi sih. Kalau kita kan menghargai bukan berarti mengimani gitu ya. Kita menghargai tapi bukan mengimani. Tapi nggak banyak, ada juga orang yang dulu pernah tuh nge-DM aku di Instagram, ada yang bilang, abang non Muslim ya, terus berarti Titans nggak bakal ngeluarin religi lagi dong. Nah, aku jawab seperti ini, Titans bakal ngeluarin lagu religi, karena biar bagaimanapun hari raya Ramadan itu adalah sukacita untuk mayoritas penduduk Indonesia gitu. Apalagi Ramadan kayak gitu, buat yang puasa ya. Buat yang puasa selamat puasa. Nah gitu ya, jadi aku tetap membawakan lagu itu. Nah terus abang gimana nanti di agama abang, bertanya ya, kalau aku bilang aku nggak masalah. Ini aku nggak pernah mengagamakan suaraku, nggak pernah mengagamakan nyanyian yang aku dendangkan kepada kalian gitu. Sekalipun kalau mayoritas Buddha di Indonesia
kalau ada lagu Buddha, lagu Cina atau gimana pun yang otentik kan Cina kalau Buddha ya gitu. Aku bakal bawa lagu itu gitu. Nah, tapi tetap aku rootsnya itu adalah Nasrani gitu. Bawa lagu rohani ya pasti. Gitu. Berat juga ya tantangannya. Lumayan banget. Terus kemudian selama 3 tahun di The Titan itu kan udah banyak keliling sana sini. Tempat manggung yang paling jangan yang berkesan lah ya, kalau berkesan itu kita kan cuma mikir enak-enaknya doang gitu kan. Kebanyakan orang ngelihat kita itu kan dari enaknya. Iya. Yang paling tidak terlupakan karena sangat menyakitkan atau memalukan. Ada, itu pertama kali manggung di tempat Koher Pri lagi tuh. Gimana ya? Jadi itu pertama kali manggung sama orang-orang ini yang ibaratnya senior. Kalau band The Titans itu main pakai sequencer, ibaratnya sequencer itu ada suara orkestra di belakang tanpa harus ada orkestranya misalnya. Ada suara techno di belakang tanpa harus ada yang main technonya gitu. Yeah. Jadi ada sequencer. Jadi patokan vokal kita untuk bernyanyi adalah melalui sequencer tersebut gitu. Jadi kalau misalnya telat aku masuk sampai belakang bakal telat, atau telat misalnya aku kecepatan nyanyi sampai belakang bakal kecepatan. Itu aku asli gugupnya bukan main, bersalahan, marah balangan ya, kalau orang Sardolo bilang marah balangan tuh mang. Jadi itu pertama kali manggung, dan itu aku juga anak Titans juga ternyata yang tadinya anggapanku mereka bakal setelah manggung bakal nasihatin aku aneh-aneh pasti dimarah-marahin, ternyata enggak, mereka malah bagus, selalu kuatkan mental ya. Memang namanya panggung kayak gitu nggak ada yang bisa nebak panggung seperti apa gitu bang. Tetap di ini ya, dirangkul sama dirangkul. Kalau di ini ya, di entertain itu kan kalau kita lihat artis-artis segala macam banyak terjadi permasalahan, selingkuhan segala macam. Itu kan karena untuk godaan pasti. Kalau untuk Rizky sendiri selama manggung nih di Titan, untuk godaan itu seberapa besar? Mau jujur nih? Ya jujur lah, kalau nggak jujur ngapain aku jujur di Jakarta di sini? Ya kan? Kalau untuk kejujuran bang, godaan. Apalagi belum menikah nih ya kan? Iya, satu-satunya di Titan sebelum nikah. Godaan selalu ada godaan-godaan. Tiap saat, tiap waktu, tiap waktu jam. Kita manggung lah, pasti khususnya waktu manggung lah kan. Karena suka kita di ini juga sama Io-nya, bang mau ini nggak? Iya, maksudnya Nawarin, ada salah satu ada Io gitu nawarin ini. Tapi nggak apa-apa nih. Ntar besok Io nggak mau enggak lah, itu kan oknum bang hitungannya bang. Enggak semua Io gitulah. Tapi yang selalu ngerem itu terima kasih banget buat Kang Indra sama Kang Tonton. Mereka ini adalah sosok family band banget lah, family band banget yang benar-benar kita ini band sehat gitu. Bahkan Kang Tonton itu ngerokok enggak loh. Ya, dia nggak ngerokok, dia benar-benar setia banget sama pasangannya, dia selalu ngingetin untuk aku gitu. Godaan, rayuan selalu ada, tapi itu bakal jadi bumerang untuk kedepannya. Dan yang paling pasti bumerangnya bukan untuk kamu doang, tapi untuk band kita juga. Makanya sebisa mungkin setelah kita manggung tidur di hotel, pulang. Kalau rayuan yang paling konyol, godaan yang paling konyol selama ini, godaan yang paling lucu lah menurut lu? Godaan yang paling konyol itu, ini dia nih. Godaan yang paling konyol itu sewaktu kita manggung di Asian Games. Asian Games yang manggung yang di Palembang? Iya. Apa yang di Palembang? Di Palembang. Nah, itu lucunya gini. Salah satu kru Titans. Nah, kita kan selalu bawa kru tuh. Dia mau ngajak aku keliling jalan-jalan, mengitari Palembang gitu. Lihat sisi-sisi undergroundnya, gelapnya apa segala macam. Terus aku kan aspemo bang, aspemo salpia modal. Udah capek kali. Nah, terus maksudnya tujuannya mungkin karena mau mengenalin kehidupan malam mungkin di sana, itu di Palembang sana. Nah, terus Ki, mau nggak gua ajak keliling-keliling nih? Gua udah pernah manggung di sini, mau ngajak Titans juga katanya keliling. Nah, belakang tuh
nggak tahu lah Kang, capek kali aku Kang, gue bilang gitu. Terus datang dia, gak apa-apa, gue yang bayarin tadi. Pikir, ngapain sih bilang kayak gitu? Minum katanya, ngajak minum. Nah kebetulan karena abang ini senior juga di dunia perkruan gitu, aku nggak mau ikut mati lah ya. Iya, ikut minumnya sebenarnya ke arah minuman keras gitu ya. Nah terus macet Bang, namanya Asian Games itu pada saat itu event berapa tahun sekali itu macet kan. Di mobil itu aku tidur, udah bangun aku itu sudah posisi dia sudah selesai minum gitu nggak? Dia sudah minum duluan, udah bangun aku tuh, Bang udah selesai minum, lu gua bangunin dari tadi katanya kayak gitu. Aduh maaf Bang, kecapean gitu, aku nggak bisa gitu, maksudnya aku aspem orangnya, awas aspem halak-halakan, jadi kalau misalnya ada ngantuk kayak gitu bisa gitulah, nggak terganggu gitu. Kalau dibawa keranjang itu masukkan keranjang di kiri Iya, nggak mungkin bisa gitu, orang capek gitu. Gitu. Itu yang paling ini ya, paling konyol. Iya, aku ingat sih itu sih. Terus tadi permasalahan apa? Tantangan rayuan godaan. Sekarang masalah percintaan. Baru apa nih? Kalau sekarang ada itu baru Sunda. Baru Sunda. Udah berapa lama? Dari tahun 2016 Bang. Buset. Sampai sekarang. Terus kapan rencana nikah? Rencana awalnya kemarin 2020 awal pas sebelum pandemi. Soalnya gue dengar sih. Ini udah kenyataan, udah terjadi. Kau udah ditekong kan gitu. Sama kita juga udah ditekong. Makanya aku tanya itu. Kapan rencananya? Kalau sama adek ini harapanku Bang, setelah pandemi, aminlah off air ada lagi kayak gitu, bisa nabung lagi, nikahlah kita Bang sama adek ini. Janganlah aku. Aku. Oh iya aku Bang. Kita tuh aku maksudnya. Kau bilang tadi menikahlah kita Bang. Menikahlah aku sama adek ini gitu kan. Iya. Rencananya nikah di mana? Seribu Dolok. Kalau aku bisa kasih usul itu bikin gini ya di Tanah Lapang Sude, konser The Titan, habis itu Keren banget ya itu dia. keren itu. Gak usah sebar undangan. Aku rencana kalau nikah nanti itu kan. Tahu kau dulu kalau pasar malam di Seribu Dolok. Tahu lah. Malam-malam kan ada halo-halo tuh. Perhatian humbani kita ganupan, Bapak Inang, mulai lupa roh kita pasar malam katanya kan, makanya nanti gak usah sebar undangan, besok mau nikah, malam jalan kan tuh. Di Bang, pasar malam ya Bang ya. Aduh jadi ingat aku Bang, astaga. Bola liar. Lempar kaleng. Aduh. Yang dilempar yang jaga. Aduh. Berarti rencananya ini ya, akhir bulan ini. Apanya? Rencana nikah. Enggak lah Bang, habis pandemi off air jalan kembali. Pandemi kita nggak tahu kapan berakhir. Itu makanya ya enggak, jangan gitu, kau harus ini juga. Perempuan itu butuh kepastian. Iya Bang, makanya Kalau sorry potong ya. Ya, Bang. Ini bosnya lebih pintar kayaknya. Senior. Senior selalu benar kan? Perempuan itu butuh kepastian. Iya. Kalau kau bilang habis pandemi itu kan nggak pasti sesuatu yang Betul, pasti. Bang. Serius benar. Ya harapannya tahun ini lah. Tahun ini harapan. Kalau nanti pandeminya belum kelar tahun ini barulah nikah tahun lain kan. Iya. Ini kan ada pegangan. Ada pegangan harapan tahun ini. Mudah-mudahan aku doain juga. Amin. Ya itulah mungkin ya. Jadi teman-teman itu tadi cerita dari Reski Purba, anak Seribu Dolok. Kalau kita dengar ceritanya dari awal itu tadi, dia itu single fighter untuk meraih karirnya. Bukan sesuatu yang gampang. Ya kalau mungkin aku di posisi dia, aku udah pulang, udah ke ladang ya, aku ngapain aku di situ, capek kali kurasa. Tapi yang namanya juga cita-cita, panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Ya, gak ada yang mustahil kalau kita mau Gak ada belajar. yang mustahil.